memaparkan materi mengenai landasan yuridis pendidikan. Yang pertama, pengertian landasan yuridis pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yuridis didefinisikan sebagai suatu hal yang ditinjau secara hukum. Sedangkan menurut Kamus Hukum, yuridis berasal dari kata yuridis, yang artinya menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Jika aturan ini dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran atau sanksi. Maka dari itu, yuridis bersifat memaksa dan mengikat. Berdasarkan aturannya, yuridis memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah tulisan yang tercantum dalam undang-undang, sedangkan lisan terdapat dalam aturan hukum adat. Sehingga dapat disimpulkan, landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari perundang-undangan yang berlaku. Dalam rekam jejaknya sebagai negara republik, Indonesia memiliki dua landasan yuridis, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Erwin, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah atau instansi yang berwenang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Republik Indonesia yang mencakup hukum dalam segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali hukum atau aturan terkait dengan pendidikan. Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, landasan yuridis pendidikan meliputi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengerucut pada Undang-Undang Sisdiknas, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, dan peraturan pelaksana lainnya. Selanjutnya ada tujuan landasan yuridis pendidikan. Pertama, sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktik pendidikan dan atau studi pendidikan yang mengikat setiap manusia di dalamnya dalam menjalankan proses pendidikan dan memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan bagi yang melanggar. Kedua, untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, urgensi landasan yuridis pendidikan. Seperti yang sudah diketahui bahwa landasan yuridis pendidikan memiliki peraturan atau hukum yang dijadikan pijakan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Landasan yuridis tidak hanya terpaku pada pasal-pasal pendidikan, tetapi juga pada kebijakan pemerintah atau kementerian. Melalui pengetahuan landasan yuridis pendidikan, mahasiswa sebagai calon tenaga pendidik harus memiliki pegangan yang kuat dalam melaksanakan praktik pendidikan. Sebagai warga negara yang taat hukum, wajib hukumnya bagi mahasiswa untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan dasar-dasar konstitusional dalam dimensi pendidikan, di mana pendidikan merupakan sebuah upaya mulia untuk meningkatkan harkat, derajat, dan martabat manusia yang akan berimbas pada peningkatan sumber daya manusia. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis landasan yuridis pendidikan. Pertama, pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Ayat 2 berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara yang ingin mengikuti pendidikan harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan dasar yang wajib dibiayai oleh pemerintah. Setelah itu, baru boleh melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ayat 3 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan dimensi moral, spiritual, dan religius agar peserta didik memiliki iman dan takwa serta berakhlak mulia.
Ayat 4 berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendidikan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat tersebut menjelaskan bahwa negara memprioritaskan penyediaan anggaran biaya pendidikan minimal 20%. Artinya, pemerintah mengoptimalkan dalam bentuk beasiswa, pengembangan penelitian pendidikan, dan sertifikasi guru untuk menunjang pendidikan secara optimal. Ayat 5 berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dalam mencerdaskan bangsa melalui pendidikan dengan memajukan pendidikan dan teknologi serta mengutamakan pendidikan agama karena dari agama akan tercipta kesejahteraan manusia. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Pembentukannya berpijak pada pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 ini mengandung beberapa poin yang merepresentasikan pelaksanaan sistem pendidikan nasional secara sistemik. Poin tersebut adalah: pertama, pasal 1 ayat 1 menjelaskan definisi pendidikan. Kedua, pasal 1 ayat 2 menjelaskan definisi pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, pasal 1 ayat 3 menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional di mana keseluruhan komponen yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Keempat, pasal 2 tentang dasar sistem pendidikan nasional. Nah, selanjutnya ada landasan yuridis pelaksanaan global. Dalam pasal 50 ayat 3, harus ada satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selanjutnya ada landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional. Dalam pasal 3, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Landasan yuridis pelaksanaan pendidikan daerah. Dalam pasal 11 ayat 1, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa adanya diskriminasi. Jadi, tidak membeda-bedakan pendidikan antara si kaya dan si miskin. Lalu, selanjutnya ada landasan yuridis pelaksanaan pendidikan lokal, yang berfungsi untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini, pewilayahan komoditas harus dibarengi dengan lokalisasi pendidikan dengan basis keunggulan lokal. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagai akulturasi dari profesi pendidik. Bunyi UU RI Nomor 14 Tahun 2005 poin B yaitu menimbang perlu kiranya dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, tercerah, dan berkesinambungan bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf A sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Selanjutnya ada alasan seorang guru yang baik adalah yang terus belajar dan mengembangkan dirinya. Alasannya yaitu profesi guru berdasarkan profesionalitas memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni menuntut guru untuk beradaptasi, karakter peserta didik dari generasi ke generasi menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru. Selanjutnya ada PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005.
PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan 2005 diubah pada tahun 2013 dengan PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Mei 2013. Kemudian diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsuddin dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 71 dan penjelasan atas PP nomor 32 tahun 2013 dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5410 di Jakarta dan mulai diberlakukan.